Oke, sudah kelihatan? Terlihat, Pak. Oke, kira-kira dari modul praktikum 6, bab 6 ini, ulangan ini, kira-kira mana yang Anda merasa kesulitan untuk mengerjakan atau yang bagian yang masih belum jelas? Kira-kira mana? Silakan Anda buka. Mungkin di teorinya dulu ya. Jadi kalau kemarin kan ada for, kemudian ada while, ada dual ya. Oke, yang pertama perulangan for. Perulangan for itu kalau secara formatnya itu kita penulisannya adalah for, kemudian kurung buka, kurung tutup, kurung tutup, kemudian kita kasih begin end ya. Kemudian di dalamnya kurung buka kurung tutup ini ada 3 bagian, ada inisialisasi, ada kondisi, ada perubahan nilai. Inisialisasi ini adalah nilai awalnya berapa ya. Kemudian kondisi ini adalah yang dicek, kondisi yang dicek, outputnya nanti adalah boolean. Jadi nilai kebenarannya adalah true atau false, hanya 2 itu aja. Kondisinya nanti apa, dicek, nanti outputnya adalah true atau false ya. Kemudian perubahan nilai adalah suatu operasi yang akan merubah nilai dari inisialisasi ini. Nanti kalau nilainya I ya perubahan nilainya itu diapakan ya, ditambah atau dikurangi ya, seperti apa ya. Kemudian statement ya, di dalamnya for itu ada statement F. Statement ini akan dijalankan apabila kondisinya itu di sini nilainya adalah true atau outputnya true. Jadi kalau outputnya true, dia akan mengulang, jadi menjalankan statement ini. Nanti statement ini akan dijalankan jumlahnya berapa ya, tergantung dari ini kondisinya ini. Kalau kondisinya ini masih true, ya dia akan mengulang terus menerus for ini. Jadi statementnya akan dijalankan terus menerus selama kondisinya ini true. Tapi kalau kondisinya ini nanti suatu saat mencapai kondisi false atau salah, maka perulangan akan keluar atau keluar dari perulangan. Jadi kalau ini salah, langsung menjalankan perintah setelah n-nya for. Contohnya seperti ini. Kalau ada operasi seperti ini, jadi inisialisasinya itu A-nya adalah 0, jadi nilai awalnya itu A-nya 0, kemudian perubahannya adalah A++, jadi A-nya akan berubah sebanyak 1 ditambah 1 ya. Dan kondisinya ini dicek A lebih kecil dari 10. Jadi kalau selama nanti A-nya itu masih kecil dari 10, maka dia akan menjalankan ini sistem print hello. Jadi nanti kalau seperti ini akan dijalankan sebanyak 10 kata hello nya akan tercetak ya. Sudah. Jadi di sini inisialisasinya ada di atas. Harus Anda tuliskan di atas. Ini gak kena. Kemudian sing apa? Well, sing siswa apa sing tutup begin end. Nanti di kurung buka kurung. DP tidak ada, tak nggak sing siswa aja, yang pakai yang siswa. Jadi pengecekannya ada di awal. Terus tak kirim deh, iku mang lo, dek panitia. Dan nanti di dalam passwordnya murid SMK Berantas, desa semua nggak ada spasi. Kemudian perubahan nilainya ada di. Nanti langsung akses LMS 1. Ada di bawah ya.
wes gitu aja. Ih, Jadi perubahan nilainya ada di bawah. Jadi perubahan nilainya ada di bawah ini. Kalau tadi perubahan nilainya ada di atas, kemudian inisialisasinya juga ada di atas di antara for ya. Kalau well, inisialisasinya ada di atasnya well ini ya. Kemudian perubahan nilainya ada di dalamnya stringnya ya. Perlu Anda contohnya seperti ini. Jadi kalau contohnya seperti ini inisialisasinya ada di atas ya ini. A-nya kita set di sini, A sama dengan 0. Kemudian well kan kondisi, jadi kondisinya ini A lebih kecil dari 10. Kemudian statementnya yang dijalankan sistem out punya ln hello. Kemudian ini perubahan nilainya A++. Sehingga nanti outputnya yang bersama dengan yang for tadi akan tercetak suatu kata hello sebanyak 10 garis. Kalau dual ini di sini ini tetap di atas ya. Ini awalnya ada di atas. Kemudian kondisinya pengecekannya ada di bawah. Jadi formatnya adalah do buka do begin ya. Kemudian end. Kemudian well buka tutup. Ini antara penutup ada kondisinya. Kemudian di dalamnya ini loopingnya statement dijalankan. Kemudian perubahan nilainya ada di dalamnya perulangan juga. Ini. Nah, dual ini pasti kalau melihat strukturnya ini berarti dia akan menjalankan minimal 1 kali perulangan dulu. Jadi perulangan akan dijalankan dulu, setelah dijalankan, lalu nanti ada cek, ada di sini nilainya kena salah kok betul ya. Kalau nilainya betul dia akan looping. Ya. Well tadi juga begitu ya. Well itu juga kalau nilainya betul, kalau true, ya, biasanya dianggap true maka dia akan looping. Ya. Well juga begitu kalau true dia akan looping. Kemudian di dalam perulangan nanti juga Anda akan temui namanya perulangan di dalam perulangan ya. Di dalamnya for, pertama for, di dalamnya ada for lagi. Atau di dalamnya for ada well. Ya. Atau kebalikannya. Di sini well, di dalamnya ada for ya. Saja ya. Kalau seperti ini, ya, di sini akan prosesnya akan mencetak sebuah angka dalam satu garis ya. Karena di sini string and string I. Jadi loopingnya ini nanti pada saat A-nya masih 0 dia akan cetak masih di sini ada dalamnya ada perulangan lagi, B-nya 0 ya akan dicetak ini. Jadi ini didahulukan dulu perintahnya ini. Didahulukan sampai selesai ya. Selesainya berapa? Selesainya sampai kondisinya ini B lebih kecil dari 5 ya. Ini akan tercetak 1, 2, 4, 3 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi akan tercetak sebanyak 5 karena di sini dibatasi sampai 5. Jadi ini dijalankan sampai 5. Baru nanti kalau sudah selesai karena sudah di sini pas sampai 5 dia akan lari ke atas lagi. Hanya yang sebelumnya itu berubah menjadi 1 ya. Sehingga masuk lagi ke sini, nah, yang dicetak di sini A-nya akan 1, maka di sini adalah satunya sebanyak 5 dan seterusnya. Oke, sekarang kita lihat latihan. Oke, kemarin Anda sudah mengerjakan latihan
dari Anda kira-kira mana yang menurut yang Anda masih merasa belum bisa atau belum tahu maksudnya, nggak bisa mengerjakan. Silakan yang mau tanya dari latihan-latihan yang ada di bab 6 itu. Yang ini sudah bisa mengerjakan yang latihan 1 bagian 1 ini. Halo, pakai amin men itu Pak. Nggak kedengaran, ada yang Iya Pak, pakai amin men itu Pak. Gimana? Pakai a minus minus. A minus. Yang mana? Coba langsung ya, perulangan yang latihan mana kira-kira? Latihan 1. Kenapa? Latihan 1 angka 1 Yang itu bingung di latihan 3 Pak. Latihan 3. kedengaran soalnya, maaf. Latihan 3 agak bingung Pak. Soalnya di Latihan 3 ya. yang lain itu ya, yang lain itu genap semua. Latihan 1 nomor 3 maksudnya Pak. Itu nomor 3. Ini ya. Iya, yang lain itu kan angka genap semua. Nah, yang paling belakang itu ganjil sendiri. Latihan 1 nomor 3 kalau Anda lihat ya, di situ kan nilainya 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Di situ kalau Anda lihat itu kan selisihnya 2 ya, 2 angka ya. Ya, Betul Pak. kalau 2 angka seperti ini ya nanti tinggal penambahnya itu perubahan nilainya itu ya Anda tambah 2. Sehingga kalau ditulis di program ya, kita kembali, saya tak connecting, saya nyimpan dulu. Oke, kita yang bacakan kita awal ya. Oke, kita buat for. Kita punya ini sudah. Kita baca dulu for. Iya, misalkan ya. Jadi perubahan nilainya itu bisa Anda taruh di bawah. Ya, kalau syarat default kan ada di atas ini ya. Kan ini biasanya kan ya. Kalau di contohnya itu ya. Jadi ini Anda nggak usah Anda tulis. Ya. Anda gantikan, Anda tulis di bawah ini. I sama dengan I plus 2. Nah, sekarang tadi kita lihat, tadi kan mencetak suatu nilai dari 2 sampai 19 ya, dimana saat mencetak itu selisihnya 22.
Oke, kalau yang selisih 2 itu ada di sampai 18. Oke, ini dulu kita coba tes. Nah, dia sudah menampilkan 2, 4, 6, 8, 10. Sekarang 2, 4, 6, 8, 10 sampai 20 kan, berarti di sini 2, 4, 6, 8, 20. Nah, tadi kayaknya kan yang terakhir kan 19 ya, 20-nya nggak kecetak ya. Kalau seperti itu berarti nanti kita tulis saja di sini K ya. Ini kan ya. Nah. Ini juga I. Nah. Satu sistem di spasi Oke, sama dengan 12 mana aja. Kayaknya gimana? Jadi 20. halo hai Yang kan nambahkan oh iya 11. oh iya ya oh iya oleh Booking aja yang paling simpel ya. Saat ini ini aja wes. Kita membutuhkan yang paling sederhana aja. Ini ya. Kalau seperti ini kan tampilannya iya 18 kan sudah. Kemudian setelah dari looping ini ya kita kasih aja paling simpel. Nah, import. Nah, oke, kita lihat di sini hasilnya gimana. Dulu berarti aja. Ya. Itu ya, tampil ya. Halo? Iya Bang, betul.
Ya, itu sederhana. Ya. Ya, tekniknya Anda di dalamnya code bisa Anda kasih if ya. Cuma ini tadi saya paling simpelnya bisa pakai ini ya. Bisa kalau pakai if ya bisa aja, nggak masalah. Kalau Anda pakai if ya nanti di sini dikasih if ya. Jadi pada saat i-nya itu berada di 19, nggak bisa kan, kalau 19 ini nggak bisa kan, nggak mungkin sampai 19 karena Anda sudah ada kunci di i plus 2. Jadi nilai angkanya pasti 16, setelah 16 pasti ke 20, ke 18, setelah 18 pasti ke 20. Anda bukan nilainya adalah seperti ini. Kalau Anda berubah nilainya itu satu-satu, ya, tinggal gini aja. Ini namanya teknik ya, tekniknya kita macam-macam. Sama seperti ini ya. Kalau seperti ini, berarti tinggal di sini dikasih i nomor 2 dengan 0, maka dia akan dari cetak ini. Contohnya tuh ini, kita hasilnya apa? Jawaban salah. Tiga, 5, 7, 9 berarti nyetak yang angka ganjil ya. Kenapa? Oh ini, karena di sini i plus 1 ya. Nah, ini kan aja. Nah, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Sudah ya. Ini terakhir kita kasih i plus 1. Nah, 14-nya hilang. Ini Sampai 20, Pak. Sampai 19. ya. Ini berarti ini aja. Ya. Cara kedua Enak men. bisa ya seperti ini. Ataukah nanti di sini tambah cara kedua ya. Jika i2 ya, ini kemudian LCI
plus 1. Retro 18 degree. Lancar mobil udah. Udah, karena udah turun di atas, Pak. Lima dua. Yang paling simpel ya tadi ya. Jadi kalau pakai LC agak ribet. Di plus. Sopo kok rene bunyinya balas lagi. Itu yang paling itu ya. Ini sudah cukup sih. Ya. Itu kalau Anda nanti mau coba LC apa. Oke, mungkin yang lain. Contoh latihan yang lain kira-kira yang masih belum bisa. Ada lagi. Oke, yang mana lagi? Yang kesulitan? Lu masih dengar suaranya? Masih, Pak. Kalau yang nomor 4 itu kan perubahannya per tambah 1 terus tambah 2 tambah 3 tambah 4 itu, Pak ya. Itu gimana itu, Pak? Tuh. Oke. Coba looping ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi, Pak, 14 tambah 2, 13 tambah 3. 3. Oke. Oke. Jadi kita itu dia. Itu
Oke, kita pakai ini aja. Kita push. Terus ini ya. Ini tadi banyak satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Oke, kita butuh looping 10 ya. Kita tes dulu ini. Sudah keluar 10. Oke, sudah keluar 10 ya. 2, 3, 4, 9, 10. Biar ada spasinya. Oke, sekarang kita masuk. Sekarang yang dicetak adalah mulai dari berapa ini? 11. 11. Di sini kita rubah. Dulu. Kita satu-satu ya untuk mempermudah ya. Dulu sudah sampai 30 sudah. Nah, sekarang berarti di sini tinggal dicetak di S1 ya. Oke, 11, 21. Sekarang ditambah 2, 3, 4 ya. Di sini kasih ada D. Kemudian I ya. I plus apa? Plus 2 ya. Ya, hasilnya belum ada. Oke. Kita set D sama dengan 0 dulu. Oke, J1 I plus 2. Oke, nggak salah apa enggak ini dulu? Nggak salah kan, tinggal berarti di sini kita adalah 11, kemudian berikutnya adalah Iya, nomor. Bentar. Hasilnya 0, JI plus 2. Berarti J plus 2, J plus 2, J plus 2. Berapa ini nilainya? Ada. Ulang. Oh, tambahkan. I 10, 10. I 10,
10 plus 2 plus sama dengan J plus 2, berarti 10 ditambah 0 ditambah 2. 2462722. J02. Oke. Ayo Pak, kau bisa Pak. J sama dengan 10 plus 2 J. Terus ini diapain? Itu 12 stop itu lah, kan loopingnya belum ada, loopingnya belum masuk. Bentar ya, saya tulis dulu ya. Logikanya bingung. Oh ngapain? Nah itu nanti ditambahkan dengan mesin J10 J I J plus J sama dengan J plus I. Jerat 11, 13, 16, 20, 65. Kameran aja. Yeay, bisa yeay. Berapa? 13, 16, 25. Betul ya? Ya Mas, betul ya? Nggih Pak, betul Pak. Nah, jadi kita bisa mainkan ini ya. Jadi kita buat loopingnya sebanyak 10, kemudian nanti angka yang ditampilkan kita olah di sini pakai J ini ya. J sama dengan J. J ditambah J. Nah nilainya itu kan sesuai dengan kelipatannya ini ya. Tambah 1 tambah 2 dan tadi 11 13 kan ya. Tambah 1 tambah 2 tambah 3 gitu, dari sini kita mainkan. J-nya ini kan 10 tambah 1 kan 11. J-nya kan 11 sampai di sini. Pada saat looping kedua J-nya kan di sini sudah 11 ya. 11 tambah I-nya adalah sudah 2, sehingga di sini 11 tambah 2 jadi 13. Itu ya, paham ya? Itu berarti ya. yang baris 23 itu Pak ya, J yang pertama itu nilainya sama dengan J yang pertama yang di J baris 20 itu Pak ya. Coba diulangi pertanyaannya. Untuk yang baris 23 J sama dengan, maksudnya J sama dengan itu J yang setelah dihitung sama dengan J yang kedua itu berarti J yang sama dengan di baris 20 nilainya masih 10 Pak ya itu ya. Kalau J di sini nilainya adalah sudah baru. Jadi pertama ya, pada saat looping pertama
ini. Jadi pada saat looping pertama, pada saat I1 ya, di awal, saat I1, J-nya kan di sini 10, ya, awalnya J-nya 10, sehingga pada saat masuk proses ini, J sama dengan 10 ditambah I. I-nya kan tadi 1 ya, jadi 10 tambah I 1, sehingga di sini pada saat ada perintah ini, maka yang tampil adalah 11 ya, 10 tambah 1 kan 11. Kemudian setelah menampilkan ini kan dia lari ke atas lagi ke I yang kedua, jadi I nya sekarang menjadi 2. Kemudian karena di sini betul ya kondisinya, sehingga di sini masuk sini J sama dengan J nya yang tadi adalah sebelumnya 10 kan di sini menjadi 11 ya. Sehingga 11 tambah I nya adalah 2, sehingga 11 tambah 2 pada saat J nya menjadi 13, kemudian ditampilkan ini setelah ini ya. Jadi ini I++ ini akan diproses setelah di bagian akhir. Jadi I nya ini akan diproses setelah akhir. Jadi kalau seperti ini jadi I ya, jadi I nya ini masih pakai yang kalau looping pertama ya, di looping pertamanya ya, I nya ini pakai I yang ini. Tapi pada saat nanti setelah laksanakan ini, pada saat di bagian akhirnya for, dia akan menganggap I++. Jadi I nya berubah menjadi 2. Jadi pada saat I2 cek di sini, nah, dia kan kondisinya adalah betul, sehingga masuk sini lagi, sehingga J plus I nya pakai I yang 2. Jadi berubah ini akan dieksekusi di bagian akhir ya. Jadi ya sama aja kalau misalkan ini nggak ada ya, ini nggak ada, ini saya taruh di sini bisa dijalankan ya. Jadi perubahan nilainya bisa Anda taruh di sini, ataukah Anda ini kosongkan, Anda taruh di sini. Itu ya Mas ya. Belum tampil ya? Sudah tampil Pak, sudah tampil. Tapi sekarang Sudah mati tampil. Pak. Enggak, yang netbin-nya. Netbin-nya sekarang hitam Pak. Hitam. Oh makanya. Sekarang gelap, Pak. Ya, lagi. Ya. Jadi I-nya yang plus di sini itu sama aja Anda taruh di sini. FB-nya belum tampil, Pak. Belum tampil? Ya. Anu Pak, berarti J yang baris 23 itu nilainya juga bisa berubah-ubah seperti I yang di looping itu Pak ya? Iya, berubah-ubah. Jadi karena ada proses ini kan, perubahan nilainya kan ada J sama dengan J plus I kan, sehingga J-nya pun juga ikut berubah-ubah. Oh iya, keren Pak, keren. Gimana? Iya Pak. Ya. Jadi kalau ada proses seperti ini, J ditambah J variabelnya sendiri, berarti dia mengambil sebelum-sebelumnya itu. Jadi ya pasti akan berubah lah. Kan selama ini kita kan nggak pernah berpikir kalau J itu bisa ditambahkan dengan dirinya sendiri Pak. Kita belum tahu itu Pak. Kemarin nggak salah sudah saya infokan ya. Jadi kalau kita ada proses seperti ini, E++ itu identik dengan I sama dengan I plus 1 identik ya. Jadi ini kalau gini kan ya, saya hilangkan ya. Nah,
seperti gini. Sama kalau kita eksekusi. Nah, sama kan ya? Nggih, Pak, nggih. Sama, Pak. Ini mirip kalau Anda kepingin naiknya per 2 kali, ini 22. Jadi naiknya 22. Jadi nanti akan ditambahkan, misalkan ini ya. Ini tadi kan menjumlahkan gini ya, saudara. Kalau misalkan ini tidak ada, mungkin di sini saya ganti nih, ini gini. Naiknya kan 22 itu. 1, 3, 5, 7, 9 ya. Jadi I-nya di sini 1 ditambah pada saat 1 kan dicetak. Sehingga tampilnya 1 kan ya. Kemudian saat I-nya di sini ada perubahannya, I sama dengan I plus 2. Jadi I sama dengan I-nya yang tadi 1. Di sini 1 ditambah 2 kan 3. Sehingga I-nya sekarang 3 kan ya. 3 cek di sini kan akhirnya. Cek di sini ternyata masih betul masuk sinilah. Ternyata di sini akan tercetak I. Sehingga di sini muncullah ini. Kemudian masuk sini, I-nya sekarang berubah menjadi 3 ditambah 2. 5. I-nya sekarang 5. 5 cek di sini. Atas. Betul. Masuklah ke sini. Nah, 5 cetak di sini. Masuk sini. I-nya sekarang 5 tambah 2 7. Cek masuk ke sini ternyata masih betul. Cetak ini 7. Kemudian 7 I-nya berubah sekarang menjadi 9. Masuk sini, cek di sini ternyata masih sesuai. Cetak di sini 9 ya. Kemudian masuk sini 9 tambah 2 11. Cek di sini ternyata di sini nilainya salah. Karena salah maka dia akan keluar dari looping. Makanya di sini tidak akan mencetak apa-apa. Sehingga di sini kalau cetaknya hanya sampai 9. Ya. GG, Pak. Berarti yang untuk baris 21 Pak ya, for I sama dengan 1 itu berarti dikerjakan hanya pertama saja Pak ya. Selanjutnya Ya, dia pertama nilai awal. selanjutnya Sebagai dia nilai memeriksa awalnya. nilai yang baris 25 itu ya, I-nya. Ya. Jadi ini kan tadi saya bilang inisialisasi. Jadi inisialisasi itu ibaratnya nilai awalnya itu berapa diinisialkan. Oh, gitu. Ya. Jadi nilai awalnya ini tak taruh di sini. Kalau core ya. Tapi kalau nanti kalau ada pakai pakai well, inisialisasinya pakai di atas. Taruh di sini di atas. Jadi kalau saya pakai anu ya, pakai well ya. Kan ini saya blok. Kan kita pakai well. Ya. Ini kan kita pakai pi besar terus tinggal ke atas. Nah, I sama dengan 0. I sama dengan 1. Nah, ini hasilnya kan berapa? Pertama 1. Ya. Jadi kalau ini tidak ada, ya, kan ada error ini merah. Kalau Iya, ada iya, ini iya Pak. variabel I belum diinisialisasi. Nah, nilai awalnya belum diset. Nah, sehingga di sini Anda wajib mengeset I-nya dulu. Nilai awalnya berapa? I kan
error kan ya. Sehingga di sini bisa dicek akhirnya I-nya lebih kecil sama dengan 10. I-nya dibaca di sini namanya 1. Oh, karena betul maka dia akan cetak misalkan. Ini ya. Nah, tadi lupa ya, kita belum memberikan nilai perubahannya. Nilai perubahannya harus Anda taruh, jangan lupa, I sama dengan I plus 1 atau I plus plus gitu ya. Nah, ya. Mirip. Kita jalankan error ya, 1, 2, 3, 4, 5, 10. Kalau Anda kepingin yang kayak tadi ya, ingat dengan Ini belum Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini berapa? C. Iya. Ya, sama ya misalnya tadi. Iya Halo, Pak, sama Pak. Ya. Itu ya. Oke, kita balik lagi ke latihannya. Oke, yang mana lagi? Yang mana ya? Kalau masih satu gini, itu cukup satu looping ya. Tapi kalau Anda menemui seperti ini, nah latihan 4. Nah, latihan 4 ini berarti Anda harus pakai looping 2 ya. Jadi dalam looping ada looping lagi itu loh. For, di dalamnya ada for lagi, atau well, di dalamnya ada well, atau di dalam well ada for, bolak-balik ya, terserah. Oke, ada lagi mungkin? Apa perlu saya sudah, yang ini kira-kira ada yang mana yang sudah bisa semua, yang ini latihan 4? Wong telu. Mas, latihan 4 tadi bisa semua ya?
Halo, kedengaran suara saya Mas Ian? Iya Pak, dengar Pak. Ya. Dengaran Pak. Latihan 4 bisa semua. Sebenarnya juga masih bingung itu Pak. Bingung. Iya. Saya ambil contoh salah satu ya. Nggih. Anggap aja yang 2 ini aja. 2 atau 1? Kira-kira pilih mana? Yang 2 aja Pak. Yang 2. Oke. Tiga Pak, Dua itu- tiga Pak. Yang 2 itu kalau kita lihat, dia itu pada saat di baris ke-1 dia mencetak angka 1 Satu. ya, sebanyak 1. Di baris kedua dia mencetak angka 1 dan 2. Baris ketiga dia mencetak 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau kita perhatikan jumlah yang dicetak itu sama dengan ada di barisnya ya. Jadi baris ke-1 nyetaknya 1, di baris kedua nyetak karakter 2, baris ketiga nyetak karakter sejumlah 3 ya. Mencetak angka sebanyak 3. Kalau seperti ini berarti ya sama juga kita looping. Seperti apa loopingnya? Oke, saya lagi connecting. Oke, kita modifikasi yang enggak ini. Ini aja ya. Oke, 2 tingkat I dan D ya. Anggap I dan D or sini aja. Nah, dalam for ada for lagi. Kenapa kok begitu? Karena kita mencetak garis dan kolom ya. Di ini bisa. Oke. Karena dulu 5 ini aja dulu ya. Nah, kita mencetak apa? Ini aja ya. Ini dulu DJ ya. E D. Nah, ini mencetak dalam satu baris full karena kita pakai print. Kita punya N dan mencetak beda-beda garis. Nah, kalau seperti ini, Anda lihat. Kalau seperti ini kan prosesnya pada saat I1 di sini harus looping. Dan looping lagi J1. Jadi ini akan diselesaikan loopingnya ini. Makanya di sini ada looping sebanyak 5. Makanya di sini akan tercetak print ini sebanyak 5 baris. Ini akan 1. Makanya di sini tercetak 1, 2, 3, 4, 5. Cetak 5 baris. Kemudian setelah ini selesai, baru dia naik lagi ke I-nya menjadi 2. Jadi
I-nya 2, baru dia eksekusi lagi, balik lagi ke sini, mulai dari awal lagi J1 sampai 5. Makanya di sini cetak print I-nya karena 2, cetak adalah 2. Sedangkan yang kita inginkan tadi kan yang cetak bukan ini ya. Jadi pada saat baris ke-1 dia mencetak angka 1 sebanyak 1. Pada baris 2 mencetak angka 1 dan 2. Sehingga di sini tidak rubah. Jadi karena dia mencetaknya sebanyak barisnya, ya, sebanyak baris. Sekarang kalau seperti ini adalah baris itu adalah I. Sedangkan kolomnya yang dicetak di pada satu baris itu adalah di J-nya ini ya. Sehingga di sini kita batasi ada J lebih kecil sama dengan I. Ini. Kalau seperti itu baru kita coba cek I mencetak sebanyak ini ya, banyak 1, banyak 2. Oke, kita lihat, kita bukan N, kita ganti nah, kita lihat I-nya sudah 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Jadi di sini karena kita perlu ada kasih baris, pindah barisnya itu kan setelah mencetak kolom ya. Kolomnya itu adalah ini, J ini. Sehingga kalau setelah mencetak kolom dia pindah baris. Jadi kita buat di sini. Kasih print N. Dia nanti akan tercetak setelah mencetak ini 1 dia akan pindah baris, setelah mencetak 2 pindah baris, setelah mencetak 3 pindah baris. Kita lihat hasilnya. Nah, ya sudah ya, 1, 2, 3, 4, 5 ini sepertinya kan yang di bagian 4 yang di bagian 1 ya. Sedangkan yang kita kerjakan adalah yang di B, di mana pada saat cetak yang ke 1, yang ke 2 adalah 1 dan 2. Kalau seperti ini ya, ini bukan yang dicetak bukan I, tapi yang dicetak adalah J. Nah, Yang mana yang dicetak J, Pak? J-nya ini kan ini 1 sampai I. Jadi kalau I-nya 1, berarti dia mencetak J-nya sebanyak 1 jumlahnya. Nah, di sini pada saat I-nya 2, dia akan mencetak sebanyak loopingnya sebanyak 2 J-nya ini. J lebih kecil sama dengan 2. Jadi kalau dia akan mencetak sebanyak 2 J-nya ini. J-nya pertama 1 cetak, kemudian J kedua 2 cetak. Kemudian kan balik lagi ke atas. I-nya sudah 3 masih di sini. Loopingnya nanti J-nya ini sebanyak batasnya sebanyak 3. Ini kita cetak 1, 2. Dan seterusnya. Gimana? Mungkin ada yang kurang paham yang bagian mana barisnya, tantanya. Print out yang bawah itu cuma nge-print enter saja Pak ya? Di Ya, baris bawah. ini fungsinya supaya pindah baris. Jadi setelah mencetak J, dia kan pindah baris. Misalkan ini setelah mencetak 1 pindah baris, setelah mencetak 1, 2 pindah baris. Jadi kalau ini di sini nggak ada, jangan nih, dia akan tercetak dalam satu baris semua. Ya, sudah. Dia kembali ke bawah ya. Jadi fungsinya print ln itu dia untuk setelah mencetak dia akan pindah baris. Kalau di sini ada tag yang dicetak ya, kan ini ya. Nah, tuh
baris, 1 2 pindah baris, 1 2 3 pindah baris, 4 pindah baris. Jadi setelah mencetak ini pada perintah ini, setelah mencetak maka kursornya akan pindah ke bawah baris berikutnya. Itu kalau dikasih tag ini. Tapi kalau di sini cuma kurung buka kurung tutup, ya dia tidak akan mencetak tag sama sekali, hanya kursornya yang hanya berpindah. Jadi kursornya akan yang berpindah ke baris berikutnya, baris berikutnya. Ya, bisa dipahami? Bisa ya? Mana lagi kira-kira? Yang bingung? Maaf Pak, ke bulan lagi, ke netbin lagi Pak. Itu kan baris yang ke-20 berapa tadi, 24 setelah 23-nya 22-nya stop Pak ya. Ini yang Nanti ngerjakan yang barisnya mana? itu menunggu yang atas, yang tadi Pak. Maksudnya bingungnya di pindah Di barisnya netbin itu tadi ya? menunggu yang di atasnya dulu selesai. Iya betul. Ya mencetak dulu baru pindah baris. Iya, yang Nanti kan mencetaknya itu, ya berarti nggak langsung pindah baris, tunggu selesai dulu yang di atasnya itu stop gitu Kak Pak. Jadi dia mencetak dulu baru pindah baris. Kalau pakai print RN, jadi mencetak pindah baris. Jadi kursornya itu pindah baris, setelah mencetak kursornya pindah baris. Tapi kan itu yang print kedua sampai kedua, 3, 4, kedua sampai keempat itu kan nunggu kolomnya itu terpenuhi dulu Pak. ya sesuai dengan ini, J-nya sampai selesai. Ya maksud saya berarti menyelesaikan yang atasnya dulu, baru nanti dia akan pindah baris. Menyelesaikan yang di paling dalam perulangan dulu. Jadi, Oh iya. di dalam perulangannya itu kan kita lihat ya ini lagi. Oke. Jadi perulangan yang paling dalam itu akan diselesaikan dulu seperti ini ya, for I for J ya. Berarti perulangan yang akan diselesaikan dulu adalah di dalamnya ini dulu diselesaikan, didahulukan prosesnya itu. Makanya di sini akan diselesaikan sebanyak berapa ini loopingnya, tergantung batasannya ini ya. Karena kita batasi I ya, tergantung I-nya juga. I-nya ini sebanyak 1, berarti kita looping banyak 1 kalau pada saat I-nya 1 ya. Karena kita batasi I, di sini J lebih kecil sama dengan I. Tapi kalau misalkan nanti I-nya ini enggak 1 ya, setelah 1 dia balik lagi ke atas ya, ke sini. I-nya 2 ya. Kemudian di sini looping akan diselesaikan lagi sebanyak 2 sampai selesai. Sudah selesai baru dia balik lagi ke sini. Ke sini lagi I3. Nah, di sini loopingnya dibatasi 3 J-nya, sehingga dia akan looping sebanyak 3. Jadi semua looping yang akan didahulukan adalah looping yang paling dalam, akan diselesaikan dulu. Misalkan ada 3 ya bisa aja ya. Begini ya. Ini. Kita lihat di sini.
seperti ini. Ini kan looping sebanyak 3 tingkat. For di dalamnya ada for lagi, kayak seperti ini. 3 tingkat ketika ya. Ini berarti ada 3 tingkat, sama aja kalau seperti ini ya. Nanti yang dilakukan pasti adalah looping yang ada di sini dulu, akan diselesaikan dulu.